Saudara dan saudariku yang terkasih, Injil pada hari ini mengajar kita tentang dua hal. Mengajar kita tentang sifat kebaikan dan kasih Yesus yang diungkapkan dalam dua hal. Pertama-tama, tampak nyata bahwa Yesus bukanlah seorang yang suka jual mahal, bahwa Yesus bukanlah seorang pribadi yang senantiasa menunda-nunda untuk menolong orang. Tuhan Yesus juga tidak memberi kesan bahwa dirinya seorang yang begitu penting, seorang yang dibutuhkan oleh orang lain, sehingga harus ada janji, harus teragendakan, harus memberitahu jauh sebelumnya. Tuhan Yesus tidak menjadi pribadi seperti itu, tetapi ia menjadi seorang pribadi yang sungguh spontan. Dan di samping itu juga, di dalam memberikan suatu pelayanan, Tuhan Yesus senantiasa antusias dan berkeinginan untuk membantu setiap orang yang membutuhkan uluran hati, tangan, dan cinta kasih-Nya. Tuhan Yesus sungguh menjadi seorang pribadi yang spontanitasnya amat sangat luar biasa. Saudara dan saudaraku yang kasih, hanya dari hati yang suci terlahirlah spontanitas yang baik. Rupanya hal ini juga yang dituntut dari kita para murid Yesus, supaya setiap dari murid Yesus, supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus memiliki spontanitas untuk meringankan orang lain, memiliki spontanitas untuk menolong orang lain, memiliki spontanitas untuk melepaskan berbagai macam beban yang dialami oleh orang lain. Tidak menunda-nunda, apalagi dengan berbagai macam pertimbangan-pertimbangan yang akhirnya orang itu tidak tertolong. Terlebih-lebih bagi mereka yang membutuhkan uluran tangan dan hati di saat itu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, tampil pula sifat dan karakter Tuhan Yesus, yaitu ia seorang yang optimis dan penuh kepercayaan. Ia menghendaki agar setiap pengikutnya juga demikian, tidak tenggelam dalam sikap pesimis, tidak tenggelam dalam sikap hilang kepercayaan. Yesus menyatakan sifat optimis itu pada saat seorang perwira datang padanya dan minta untuk mendoakannya. Yesus datang dan ternyata anak ini sudah meninggal, kata para tetangganya. Tapi Yesus mengatakan anak ini tidak mati, tapi sedang tidur. Kata-kata Yesus ini sungguh optimis, selalu memberikan suatu harapan bahwa segala sesuatu yang dianggap mati, segala sesuatu yang dianggap selesai, ternyata pada Yesus belum mati, belum selesai, masih ada jalan, masih ada titik terang, masih ada kehidupan. Saudara dan saudaraku yang kasih, menjadi pengikut Tuhan Yesus
bukan berarti tidak ada persoalan di dalam hidupnya. Setiap dari orang beriman pasti memiliki persoalan selama masih bernafas, selama kita masih bisa melangkah, atau selama kita juga terbaring bahkan di tempat tidur, tetap memiliki suatu persoalan. Kita sama juga dengan kebanyakan orang-orang lain yang di dalam kehidupannya memiliki persoalan. Sebab hal ini akibat daripada dosa. Dosa pribadi kita karena melakukan berbagai macam dosa dan kesalahan yang mengakibatkan dosa-dosa itu juga membuatkan kesulitan bagi kehidupan kita. Atau juga akibat daripada dosa orang lain. Bukan karena kesalahan sendiri, tapi kita dibuat demikian oleh orang lain. Entah itu sengaja atau itu tidak sengaja. Nah, saudara dan saudara yang kasih, setiap dosa dan dosa siapapun akan senantiasa melahirkan suatu persoalan di dalam kehidupan kita. Nah, saudara dan saudara yang kasih, kita sebagai pengikut Yesus Kristus harus senantiasa dalam keadaan apapun bila kita menghadapi berbagai macam persoalan hidup, ya, tetap optimis dan penuh percaya kepada Tuhan dalam menjalani kehidupan kita ini dan juga menghadapi berbagai macam persoalan kehidupan sehari-hari. Tetap optimis, tetap percaya kepada Tuhan bahwa apa yang dialami belum finish, apa yang dialami belum selesai. Selama kita masih bisa bernafas, ya, ada persoalan, tetapi juga selama kita masih bernafas, niscaya ada jalan. Belum gelap seluruhnya, tetap ada titik terang. Saudara dan saudaraku yang kasih, pada kesempatan pagi ini firman Tuhan menguatkan kita dan senantiasa memberi jalan. Karena itu percayalah kepada Tuhan, pasti ada inspirasi dalam menjalani hidup kita ini. Percayalah kepada Tuhan, pasti kita masih bisa menyelesaikan berbagai macam persoalan. Contohlah iman seorang wanita tadi, sudah 12 tahun sakit pendarahan, dan imannya yang begitu besar, asalku jamah jumbai jubahnya, aku sembuh. Maka iman yang demikian besar dari wanita itu mengeluarkan daya, mengeluarkan energi, ya, dari Yesus. Saudara, mari kita berteguh iman kita, perkuat harapan kita bahwa Tuhan adalah jalan kehidupan kita. Tuhan memberkati.